Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Febriani Bara dari Prodi Sosiologi semester 1 kelas 1C NIM 2103030095. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu politik. Ilmu politik sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang lahir pada abad ke-19. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang politik. Menurut Plato dan Aristoteles, menamakan politik sebagai end dam onla atau the good of life. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Mempelajari gejala-gejala politik dalam kehidupan masyarakat dan tergolong dalam ilmu sosial. Dan yang ketiga, definisi ilmu politik adalah cabang ilmu sosial dan bertujuan untuk melindungi dan mencapai sebuah tujuan masyarakat yang sejahtera. Definisi ilmu politik dibagi menjadi negara, kekuasaan, dan kebijakan umum. Negara, suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati. Yang kedua, kekuasaan. Kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkat laku seseorang atau kelompok lain. Dan yang ketiga, kebijakan umum. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik. Melibatkan keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial tertua apabila dilihat sebagai suatu pembahasan tentang berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun sejak abad ke-19, ilmu ini memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian dan ruang lingkup yang jelas dan terinci. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu politik adalah perkembangan ilmu-ilmu sosial lain yang ketidakpuasan di kalangan ilmuwan politik sendiri. Sebagai layaknya ilmu pengetahuan, ilmu politik juga mengenal beberapa pembidangan sehingga dengan demikian seorang sarjana ilmu politik dapat lebih memuaskan perhatiannya pada gejala-gejala yang lebih khusus. Beberapa bidang kajian yang paling penting ialah teori politik lembaga-lembaga politik, partai dan golongan, serta pembangunan politik dan hubungan internasional. Perbedaan antara berbagai definisi ilmu politik disebabkan adanya kecenderungan setiap sarjana untuk menekankan pada aspek tertentu. Aspek yang dianggap penting itulah yang kemudian menjadi titik pijak untuk meneropong aspek-aspek lain. Yang kedua, konsep-konsep politik. Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan sesuatu yang digunakan oleh para peneliti yang lebih mengerti dunia sekelilingnya. Dunia kita penuh dengan benda-benda, kejadian-kejadian, dan ide-ide masing-masing yang mempunyai ciri berbeda satu sama lainnya. Walaupun kadang ada satu ciri atau karakteristik yang sama. Menurut rumusan yang paling sederhana, ciri kita melihat ciri inti itu adalah dalam berbagai benda atau kejadian dan ide. Dalam kejadian pengetahuan, penggunaan konsep itu penting sebab memungkinkan seseorang untuk mengamati kenyataan yang majemuk dan mengubah-ubah dengan titik pijak yang relatif tetap. Sebagai contoh, kita melihat seorang anak yang segan melihat orang tuanya atau seorang penyuluh yang mengikuti peraturan dari atasannya, atau bagaimana kita melihat seorang pemimpin yang memimpin masyarakat untuk melakukan tujuan-tujuan tertentu. Dan ini semua merupakan gejala-gejala nyata yang terjadi di sekitar kita. Kekuasaan ini menjelaskan
Mengapa seorang anak menyegani orang tuanya, seorang persuruh mematuhi majikannya, dan masyarakat mengikuti ajakan pemimpinnya. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan adalah suatu konsep. Dalam ilmu politik, kita juga mengenal beberapa konsep yang dinamakan konsep politik. Dengan sendirinya, konsep semacam ini menyangkut gejala politik. Para filsuf politik, misalnya, mencari esensi dari konsep politik seperti kebenaran, hukum, atau keadilan. Para sarjana politik modern lebih cenderung untuk meneropong konsep-konsep seperti masyarakat, negara, atau sistem politik, pemerintahan, kekuasaan, legitimasi, dan sebagainya. Konsep merupakan unsur penelitian yang paling penting, oleh karena itu konsep merupakan inti pokok dari sejumlah gejala. Beberapa konsep penting dalam kajian ilmu politik antara lain masyarakat, negara, kekuasaan, dan sistem politik. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja untuk mencapai tujuannya bersama. Sedangkan negara ialah salah satu bentuk masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, memonopoli, dan menyeluruh. Sifat-sifat seperti ini dimungkinkan karena negara mempunyai kekuasaan. Kekuasaan sendiri adalah sebagai sebuah konsep politik paling mendasar yang kompleks dengan berbagai wajah dari yang bersifat persuasif sampai yang koersif. Melalui wewenang dan keabsahan kekuasaan yang dimilikinya itu, negara mengemban fungsi untuk menyelenggarakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mempertahankan kedaulatan, serta menegakkan keadilan. Hubungan negara dan masyarakat bukanlah semata-mata hubungan satu arah, tetapi dua arah, di mana masyarakat juga berhak memilih negara melalui pemberian stigma legitimasi yang berdasar dari banyak kritisan. Pada hakikatnya, politik sebagai aktivitas yang menentukan pola hubungan dan hubungan manusia dan negara. Maka hal ini tidak dapat dipisahkan dari aspek konstitusional, yang merupakan hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis yang menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan demikian, konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi norma sekaligus sebagai sumber hukum dan juga berfungsi sebagai dasar struktur bagi sistem politik serta dasar keabsahan kekuasaan yang dimiliki lembaga-lembaga politik sehingga mereka dapat menyelenggarakan fungsi yang dimilikinya. Oleh karena itu, ruang lingkup yang dijangkau oleh sistem politik mencakup 1. The governmental political sphere, yaitu pola kehidupan suprastruktur negara atau pola dan hubungan antara lembaga formal. Dalam bagian ini ditentukan ketentuan-ketentuan formal. Yang kedua, the actually governmental mechanism atau the social political sphere, yaitu mengenai pola keadaan atau kehidupan infrastruktur secara pola serta tata hubungan lembaga-lembaga sosial politik yang nyata dalam mekanisme pemerintahan negara. Dengan adanya dua sistem politik ini, idealnya antara dua hal tersebut selalu seirama dan selaras. Namun, faktor real kehidupan sering menyebabkan kedua hal tersebut berbeda dan kelainan ini menciptakan berbagai akibat yang melahirkan alternatif, antaranya pola penyesuaian yang menyimpang dan pola baru sama sekali. Demikian penjelasan tentang dasar-dasar ilmu politik. Sekian dan terima kasih.